Kembalinya Raja Serigala. Bab 653 He Weilong. Jika kau tidak mau menerimanya, lawan saja aku. Siapa yang kau lawan? Pada saat itu, seorang pria keluar dari balik kerumunan. Ia mengenakan jas dan tampak lembut dan sopan, tetapi suaranya sangat tidak menyenangkan, seperti trompet, kasar dan berisik. Melihat seseorang berdiri, semua orang memandang pria itu. Pada saat ini, Shen Kuo, Zhou Meng dan Liu Qingqing juga melihat ke arah orang yang datang dengan tergesa-gesa. Namun, ketika mereka melihat orang itu datang, ekspresi mereka langsung menjadi sedikit kaku, tidak seperti mereka yang begitu antusias. Nama pria itu adalah He Weilong, dan dia juga salah satu dari 7 keluarga terkemuka di ibu kota provinsi. Namun, keluarga He Weilong berbeda dari 6 keluarga lainnya. Keluarga He mendapat dukungan dari keluarga Qiao, salah satu dari 3 keluarga besar. 3 kata, He Weilong, diberikan kepada keluarga tersebut oleh Tuan Qiao. Berkat hubungan inilah keluarga He perlahan-lahan memperoleh pijakan di ibu kota provinsi, dan bahkan menjadi nomor 1 di antara 7 keluarga terkemuka dalam hal kekuatan. 6 dari 7 keluarga terkemuka lainnya secara nominal akan mendengarkan perintah keluarga He, yang membuat He Weilong memamerkan kekuatannya dan menjadi sangat sombong. Secara pribadi, Shen Kuo, Zhou Meng, Liu Qingqing dan tuan muda serta nona muda lainnya dari keluarga lain juga sangat tidak puas dengannya. Tentu saja, ini hanya salah satu alasan. Alasan lainnya adalah He Weilong telah mengejar Qin Qingyu. Tetapi Qin Qingyu sama sekali tidak menyukainya, dan He Weilong adalah pria yang sakit hati yang berusaha menyenangkan Qin Qingyu di mana-mana. Pada pelelangan ini, setelah Qin Qingyu menyatakan tekadnya untuk membeli batu giok tersebut, He Weilong segera menyatakan bahwa dia akan membantu Qin Qingyu mendapatkan batu giok tersebut. Kemudian, Zhou Meng dan Liu Qingqing berkata bahwa mereka akan bertarung demi batu giok, dan He Weilong berdiri dengan mendominasi dan ingin membantu Qin Qingyu menekan keduanya. Jadi, meskipun He Weilong muncul, tidak banyak kegembiraan di wajah mereka. Saudara Shen, apa yang terjadi padamu? He Weilong berjalan ke arah Shen Kuo, melihat bekas tamparan di pipinya dan Shen Tulong yang tergeletak di tanah, lalu bertanya dengan khawatir. Shen Kuo tersenyum dingin dan berkata, He Weilong, jika kamu di sini untuk menonton pertunjukan, minggirlah dan jangan katakan apapun. Jika kamu di sini untuk membantu, kamu harus menghajarnya. He Weilong tersenyum dan berkata, Saudara Shen, apa yang sedang Anda bicarakan? Kita adalah 7 keluarga besar yang saling mencintai. Tentu saja, jika Anda mengalami kesulitan, saya, He Weilong, akan maju untuk membantu Anda. Bila perlu, aku dapat meminta ayah baptisku untuk maju. Tetapi, pertama-tama, saya perlu tahu apa sebenarnya yang terjadi. Kata He Weilong. Shen Kuo menggaruk kepalanya dan dengan marah menceritakan seluruh kisahnya kepada He Weilong. Setelah mendengar ini, He Weilong menjadi marah, apakah seekor anjing memberinya keberanian? Beraninya dia bersikap begitu sombong. Saudara Shen, Nona Zhou, Nona Liu, jangan khawatir. Karena saya telah menemui masalah ini, saya pasti akan membantu kalian menyelesaikannya. Berani meremehkan 7 keluarga besar di ibu kota provinsi berarti tidak menghormati keluarga He saya. Jangan khawatir, serahkan masalah ini padaku. Kata He Weilong dengan percaya diri. Shen Kuo, Zhou Meng, dan Liu Qingqing saling berpandangan. Mereka tidak menyangka He Weilong akan menolong mereka. Jika He Weilong benar-benar diminta membantu, maka aliansi keluarga Chu, Zhou dan Liu akan diperluas menjadi 5, dan keluarga Shen dan He juga akan bergabung. Dan jika rencana Chu Fan berhasil, aliansi akan memiliki keluarga raksasa Qi sebagai pendukungnya. Pada saat yang sama, jika keluarga He bergabung, maka keluarga Qiao akan menjadi pendukung potensial aliansi tersebut. Dengan perhitungan ini, 2/3 kekuatan seluruh ibu kota provinsi digunakan untuk menghadapi Chen Fan, dan dia, Chen Fan, tidak dapat melarikan diri. Setelah mengetahui hal ini, Zhou Meng segera mendatangi He Weilong dan berkata, Tuan He, apakah Anda benar-benar bersedia membantu kami melampiaskan kemarahan kami? Liu Qingqing juga buru-buru berkata, jika Tuan He dapat membantu kami, maka kami tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepadanya. He Weilong melirik mereka berdua dari atas ke bawah. Meskipun mereka tidak memiliki kecantikan yang tenang seperti Qin Qingyu, yang seperti kecantikan pedesaan, penampilan dan bentuk tubuh mereka jelas terbaik, membuat orang-orang ingin terus menatapnya. Dia tersenyum dan berkata, jangan terlalu sopan, kita semua berteman. Yang paling aku, He Weilong, benci adalah menindas teman-temanku. Menindas teman-temanku sama saja dengan menindasku. Aku akan membalas dendam ini atas namamu. Setelah berkata demikian, dia menghampiri Chen Fan dan menatapnya dari atas sampai bawah. Pakaiannya biasa saja, tidak ada jejak kekayaan. Dia menduga bahwa Chen Fan hanyalah orang biasa. Dia bertanya dengan dingin, apakah kamu menggoda Zhou Meng? Tidak. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Kamu masih berani mengatakan tidak? Wajah He Weilong penuh dengan kemarahan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Fan tidak berani mengakuinya. Dia melanjutkan, apakah kamu tahu siapa aku? Chen Fan menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, aku tidak tahu. Persetan. He Weilong meraung, namaku He Weilong, aku putra tertua dari salah satu dari 7 keluarga paling bergengsi di ibu kota provinsi, dan ayah baptisku adalah Tuan Qiao, salah satu dari 3 keluarga terbesar di ibu kota provinsi.
Lalu apa? Tanya Chen Fan ringan. Tadinya aku berpikir kalau orang-orang ini hanya akan memanfaatkan 7 keluarga terpandang di ibu kota provinsi untuk menakut-nakuti masyarakat, karena masing-masing dari orang-orang ini akan dengan bangga mengatakan kalau dirinya adalah salah satu dari 7 keluarga terpandang di ibu kota provinsi, tapi meski begitu, mereka tetap saja dipukuli olehnya pada akhirnya. Hal ini agak tidak terduga bagi He Weilong, karena ia sebenarnya memiliki hubungan dengan 3 keluarga besar di ibu kota provinsi. Namun, keluarga besar hanyalah macan kertas di hadapannya. Jika Anda berperilaku baik, Anda masih bisa dianggap ular, tetapi jika Anda bertindak sombong, Anda akan dipukuli menjadi cacing tanah. He Weilong sangat marah sehingga dia mencengkeram-keram baju Chen Fan dan berkata-kata demi kata, Shen Kuo, Zhou Meng, dan Liu Qingqing adalah teman-temanku. Beraninya kau menggoda Zhou Meng dan memukul Shen Kuo. Kau sedang memukuliku. Memukul teman-temanku sama saja dengan memukuliku. Aku ingin kau berlutut dan bersujud kepada mereka untuk meminta maaf. Apakah memukul saudaramu sama dengan memukulmu? Tanya Chen Fan. Benar sekali, kata He Weilong. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu aku akan mengalahkanmu juga. Begitu kata-kata itu terucap, ledakan. Pukulan Chen Fan mengenai perut bagian bawah He Weilong. He Weilong terlempar mundur seperti bola dan jatuh dengan keras ke tanah. Bab 654 Qin Qingyu bersaksi. Ini, semua orang tercengang. Bahkan jika He Weilong datang, pria ini sama sekali tidak peduli. Apakah ini distorsi sifat manusia atau kebodohan orang bodoh? Dalam waktu 10 menit, dia menyinggung 4 dari 7 keluarga terkemuka di ibu kota provinsi. Selain itu, di belakang He Weilong ada keluarga besar Kiao. Meski begitu, Chen Fan masih tidak memberikan muka sedikit pun pada He Weilong. Kakak He, Shen Kuo, Zhou Meng dan Liu Qingqing bergegas mendekat dan membantu He Weilong berdiri. He Weilong yang dipukuli sampai babak belur, sudah murka. Di ibu kota provinsi, dialah satu-satunya yang berhak memukul orang lain, dan tidak ada orang lain yang pernah berhak memukulnya. Hari ini, dia dipukuli sampai babak belur oleh Chen Fan, dan dia sama sekali tidak bisa menerima penghinaan ini. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata, bajingan, beraninya kau memukulku. Kau sudah selesai. Tunggu saja aku. Aku tidak akan membiarkanmu melangkah keluar dari sini. He Weilong mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon. Pada saat ini, 2 wanita keluar. Mereka datang ke sisi Chen Fan dan menatap He Weilong. Salah satu dari mereka berdiri dan berkata, He Weilong, apakah kamu sudah muak dengan ini? Penampakan wanita tersebut pun membuat banyak orang terkejut. Kedua orang itu tidak lain adalah putri tertua keluarga Qin, Qin Qingyu dan asistennya Liu Mo. Shen Kuo, Zhou Meng, dan Liu Qingqing semuanya dipenuhi dengan kebencian ketika mereka melihat Qin Qingyu. Mereka datang ke pelelangan kali ini hanya untuk mempermalukan Qin Qingyu, yang menunjukkan betapa besarnya kebencian mereka terhadap Qin Qingyu. Namun, He Weilong tampak seperti penjilat anjing dan buru-buru menjelaskan, Qingyu, aku tidak membuat keributan. Dia memukulku lebih dulu, itu sebabnya aku berkonflik dengannya. Kalau kamu tidak percaya padaku, tanyakan saja pada mereka. He Weilong menunjuk ke arah para penonton, yang mengangguk dan berkata, ya, orang ini memukul He Shao terlebih dahulu. Qingyu, kau juga mendengarnya, merekalah yang memukulku lebih dulu, kata He Weilong. Qin Qingyu mendengus dingin dan berkata, apakah menurutmu aku tidak melihatnya? Aku hanya menonton dari samping sepanjang waktu. Masalah ini awalnya tidak ada hubungannya denganmu. Kamu memanfaatkan kekayaan dan kekuasaan keluarga He untuk menindas saudara ini. Chen Fan melirik Qin Qingyu. Gadis ini baik hati. Jejak kemarahan melintas di mata He Weilong, tetapi dia mengejar Qin Qingyu, jadi dia harus menahan amarahnya dan berkata, Qingyu, masalah ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Pria ini menggoda Zhou Meng, memukul Shen Kuo, dan bahkan menghina 7 keluarga besar kita. Saya melampiaskan kemarahan Zhou Meng, membantu saudara Shen, dan membela reputasi 7 keluarga besar di ibu kota provinsi. Liu Qingqing juga keluar dan berkata, Qin Qingyu, Chen Fan menghina 7 keluarga terkemuka di ibu kota provinsi. Keluarga Qin Anda juga merupakan salah satu dari 7 keluarga terkemuka di ibu kota provinsi. He Shao maju untuk membantu, dan Anda juga ingin campur tangan. Benar sekali, aku ditampar beberapa kali oleh Chen Fan, dan pada saat yang sama, Shen Tulong, jenderal ke-7 dari keluarga Shen, disingkirkan. Bukankah aku harus meminta penjelasan kepada Chen Fan? Qin Qingyu, apakah kamu terlalu banyak ikut campur? Atau apakah ada hubungan yang tidak diketahui antara kamu dan Chen Fan? Apakah kamu ingin melindungi Chen Fan, bocah tampan ini? Kata Zhou Meng. Ledakan. Mendengar perkataan Zhou Meng, wajah He Weilong langsung memerah karena marah. Ia menatap Chen Fan dengan penuh kebencian. Qin Qingyu dan Chen Fan belum pernah bertemu satu sama lain, tetapi dia mampu berdiri dan berbicara untuk Chen Fan. Pasti ada rahasia yang tidak diketahui di antara mereka. Qin Qingyu, ada apa denganku, He Weilong? Kenapa kau menolakku dan jatuh cinta pada bajingan ini? He Weilong bertanya dengan wajah kecewa. Zhou Meng di sebelahnya mencibir. Dia tahu bahwa apa yang dia katakan sengaja membuat He Weilong marah. Dengan cara ini, He Weilong akan menganggap Chen Fan sebagai musuh yang diremehkan dan tentu saja sangat membenci Chen Fan.
Kemudian, pertemuan keluarga He yang bergabung dengan aliansi mereka akan menjadi lebih besar. Zhou Meng, berhentilah memfitnahku di sini. Aku bahkan tidak mengenal saudara ini. Qin Qingyu menjelaskan. Mengapa kau melindunginya begitu banyak jika kau bahkan tidak mengenalnya? Apakah kau pikir aku akan percaya bahwa kau dan Chen Fan tidak saling mengenal? Zhou Meng berkata dengan nada sarkastis lagi. Liu Qingqing di sampingnya juga langsung mengerti. Dia berkata, lihat, kamu melindungi bocah cantik itu. Kamu masih bilang kalian tidak saling kenal, apakah kamu pikir kami akan percaya? Wajah He Weilong penuh dengan kekecewaan, Qin Qingyu, benar-benar ada sesuatu yang terjadi antara kamu dan dia. Liu Mo berkata dengan marah, Zhou Meng, Liu Qingqing, berhentilah menyebarkan rumor di sini. Nona dan pria ini sama sekali tidak saling kenal. Nona berdiri hanya karena dia tidak tahan melihatmu menjebak pria ini. Liu Mo menunjuk Zhou Meng dan berkata, kau jelas-jelas melepas pakaianmu sendiri, tetapi kau bersikeras bahwa pria ini bersikap kasar padamu. Wajahmu benar-benar jelek. Zhou Meng dan Liu Qingqing tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Liu Mo benar-benar tahu bahwa merekalah yang menjatuhkan pakaian mereka dan menjebak Chen Fan. Chen Fan juga melihat lagi ke arah mereka berdua. Qin Qingyu mampu menyinggung keluarga He, keluarga Shen, keluarga Zhou, dan keluarga Liu, dan keempat keluarga itu berdiri untuk membuktikan diri. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Qin Qingyu adalah orang baik dan bisa berteman. Kamu bilang aku menjebaknya. Zhou Meng menunjuk ke arah Liu Mo dan berkata. Benar sekali. Kata Liu Mo terus terang. Qin Qingyu, kamu bilang kamu dan Chen Fan tidak berselingkuh, tapi kamu malah berbohong hanya untuk membantu Chen Fan melarikan diri. Kalian berdua berselingkuh. Zhou Meng bersikeras. Ledakan. Hati He Weilong serasa ditusuk jarum, ia merasa amat sakit dan kecewa. Qin Qingyu, aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti itu. He Weilong patah hati. Zhou Meng, kau benar-benar tidak akan menangis sampai kau melihat peti mati itu. Qin Qingyu tidak ingin berdebat dengan Zhou Meng. Karena dia tidak mengakuinya, maka dia akan memberikan buktinya. Liu Mo mengangguk dan berkata, semuanya, kami telah mengamati apa yang terjadi tadi. Semua orang akan tahu apakah pria ini bertindak seperti penjahat terhadap Zhou Meng atau tidak. Liu Mo membuka rekaman video dan memutarkan situasi pada saat itu kepada semua orang. Dalam video tersebut, Zhou Meng sendiri yang menanggalkan pakaiannya dan kemudian menjebak Chen Fan sebagai seorang hooligan. Ya Tuhan, ternyata semua ini disutradarai dan diperankan oleh Zhou Meng sendiri. Semua orang terkesiap, merasa tidak percaya. Bab 655, digigit balik. Menghadapi bukti yang sangat banyak, Zhou Meng dan Liu Qingqing tidak bisa berkata-kata. Tentu saja, mereka yang paling menderita adalah Shen Kuo dan He Weilong. Untuk melampiaskan kemarahan Zhou Meng, keduanya dipukuli oleh Chen Fan. Terutama Shen Kuo, jenderal ketujuh keluarga Shen, Shen Tulong, dikalahkan oleh Chen Fan dan hanya akan menjadi orang yang tidak berguna di kehidupan selanjutnya. Zhou Meng, Liu Qingqing, jadi kalian adalah orang-orang seperti ini. He Weilong menatap mereka berdua dengan marah. Dia hampir tertipu oleh kedua wanita jahat ini. Zhou Meng dan Liu Qingqing terdiam, dan Shen Kuo tahu bahwa tidak ada gunanya menyalahkan Zhou Meng saat ini, karena kerugian keluarga Shen sudah hilang. Sekarang, satu-satunya cara untuk melampiaskan amarahnya adalah membuat Chen Fan membayar harganya. Tiba-tiba dia mendapat sebuah ide dan berkata, Saudara He, bukankah seharusnya kamu memikirkan mengapa Qin Qingyu mampu merekam video ini pada awalnya? He Weilong, yang sudah berjalan menuju Qin Qingyu, tiba-tiba berhenti. Dia menoleh ke arah Shen Kuo dan bertanya, apa maksudmu dengan itu? Shen Kuo tersenyum dingin dan berkata, jika Qin Qingyu dan Chen Fan tidak berselingkuh, lalu mengapa Qin Qingyu mengambil video ini sejak awal? He Weilong tercengang. Zhou Meng dan Liu Qingqing juga segera mengerti apa yang dimaksud Shen Kuo, dan mereka buru-buru menambahkan, Tuan He, Anda mungkin tidak begitu mengenal kami para wanita. Kita, para wanita, punya ciri khas. Kalau kita benar-benar peduli dengan seseorang, kita akan selalu memperhatikan gerakannya terlebih dahulu. Dan Qin Qingyu yang mengambil video ini sejak awal, yang berarti dia sangat peduli pada Chen Fan dan selalu memperhatikannya. Liu Qingqing juga berkata, maaf, Tuan He telah mengejar Qin Qingyu begitu lama, apakah Qin Qingyu pernah memperhatikan Anda? Atau, perhatikan setiap gerakanmu. He Weilong menggelengkan kepalanya, jelas tidak. Kali ini, He Weilong akhirnya goyah. Zhou Meng tahu bahwa jika mereka terus berusaha menang sekarang, mereka dapat membawa He Weilong ke pihak mereka. Tuan He, jika seseorang tidak mencintaimu, maka dia akan membenci semua hal tentangmu. Bukankah Qin Qingyu tidak pernah menerima hadiah yang kau kirimkan padanya? Bahkan ketika kau mengiriminya pesan, dia selalu mengabaikanmu. He Weilong tetap diam, itu saja. Ketika Chen Fan dijebak olehku, Qin Qingyu adalah orang pertama yang membelanya. Ini menunjukkan betapa dia peduli pada Chen Fan. He Weilong sangat marah. Dia menunjuk ke arah Qin Qingyu dan berkata, dasar jalang, aku tidak pernah menyangka kau adalah orang seperti itu. Zhou Meng dan yang lainnya menyeringai, rencana mereka berhasil. Zhou Meng, Liu Qingqing, Shen Kuo, berhentilah menyebarkan rumor di sini. Kami sama sekali tidak mengenal pria ini.
Kami hanya berdiri untuk membelanya karena kami melihat kalian menjebaknya. Liu Mo benar-benar marah. Zhou Meng dan Liu Qingqing jelas-jelas mencoba menabur perselisihan antara He Weilong dan wanita muda itu. Puan He, apakah Anda pikir Anda akan percaya omong kosong seperti itu? Zhou Meng bertanya. He Weilong tidak punya pikiran apa-apa dan sudah sangat marah. Kalian berdua bajingan, aku tidak menyangka kalian begitu hina. Geram He Weilong. Liu Mo menghentakkan kakinya karena marah. Dia menatap Chen Fan yang diam di sampingnya dan berkata, Tuan, mengapa Anda tidak mengatakan beberapa patah kata untuk membuktikan bahwa Anda dan nona muda itu sama sekali tidak saling kenal? Chen Fan tentu saja tahu bahwa Zhou Meng dan Liu Qingqing sengaja ingin menimbulkan perpecahan di antara He Weilong dan Qin Qingyu, agar dia, yang merupakan orang luar, bisa menjadi pihak ketiga Qin Qingyu, sehingga membuat He Weilong membencinya sampai ke akar-akarnya. Dengan cara ini, mereka tidak hanya bisa mengatasi diri mereka sendiri, tetapi juga membuat He Weilong kecewa terhadap Qin Qingyu. Saat itu, tanpa dukungan He Weilong, Qin Qingyu akan terisolasi dan tidak berdaya di pertemuan 7 keluarga terkemuka, dan mereka akan dapat memperoleh lebih banyak manfaat. Harus dikatakan bahwa Zhou Meng dan Liu Qingqing memang punya rencana yang bagus. Chen Fan hendak menjelaskan ketika tiba-tiba seseorang menarik lengannya. Chen Fan tertegun dan berbalik untuk melihat. Qin Qingyu lah yang memegang lengannya. Ini terlalu mendadak. Qin Qingyu meraih tangan Chen Fan dan berjalan di depan He Weilong, Shen Kuo, Zhou Meng, dan Liu Qingqing. Dia berkata dengan percaya diri, perkenalkan, ini pacarku. Bab 656, Perjudian. Pacar. Liu Mo tertegun. Zhou Meng dan Liu Qingqing juga tercengang. Bukankah Chen Fan seorang pria yang sudah menikah? Bagaimana kamu menjadi pacar Qin Qingyu? Mungkinkah benar-benar ada sesuatu yang terjadi di antara mereka? He Weilong pingsan. Dia menunjuk ke arah Qin Qingyu dan berkata, Qin Qingyu, mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Bagaimana mungkin aku tidak lebih baik dari bajingan ini di matamu? Bagaimana mungkin statusku sebagai putra tertua keluarga He lebih rendah darinya? Aku memiliki keluarga Kiao di belakangku, jadi bagaimana mungkin aku bisa lebih rendah darinya? He Weilong tidak percaya bahwa Qin Qingyu malah memilih Chen Fan, bukannya menyetujuinya. Chen Fan hanyalah seorang pengemis yang hanya punya uang kurang dari 200 yuan. Mengapa orang seperti itu mau bersaing dengannya untuk mendapatkan Qin Qingyu? Qin Qingyu bersandar di lengan Chen Fan dan berkata, aku suka tipe orang seperti ini. Apa kamu keberatan? Kau? He Weilong menggertakkan giginya karena marah. Baiklah, aku akan pergi ke pelelangan bersama Chen Fan, jadi aku tidak akan menemanimu lagi. Qin Qingyu meraih lengan Chen Fan dan berjalan ke dalam pelelangan. Pada saat ini, He Weilong yang marah berjalan mendekati Chen Fan, menunjuknya dan bertanya, Chen Fan, apa hubunganmu dengannya? Qin Qingyu melotot ke arah He Weilong dan berkata, bukankah aku sudah menjelaskannya dengan cukup jelas? Dia dan aku adalah sepasang kekasih. Berapa kali kau ingin aku mengatakannya lagi? He Weilong, menyerahlah. Aku tidak akan bersamamu. Tolong jangan ganggu hidupku. Ledakan. He Weilong berdiri di depan kedua orang itu seperti tiang telepon. Dia mengira kekayaan, status, dan kedudukannya lebih tinggi dari Chen Fan, namun Qin Qingyu memilih Chen Fan. Qin Qingyu, aku tidak ingin kau mengatakannya, aku ingin Chen Fan mengatakannya sendiri. He Weilong menunjuk ke arah Chen Fan dan mengancamnya. Chen Fan, aku katakan padamu, setiap kata yang kau ucapkan sekarang berhubungan dengan hidup dan matimu. Sebaiknya kau katakan yang sebenarnya, kalau tidak akibatnya akan buruk. Apakah kamu mengancam pacarku? Qin Qingyu menatap He Weilong dan bertanya. Chen Fan, katamu. He Weilong sama sekali tidak menghiraukan Qin Qingyu. Ia membutuhkan jawaban positif dari Chen Fan agar ia menyerah sepenuhnya. Jantung Qin Qingyu berdebar kencang. Dia takut Chen Fan akan menolaknya, dan dia takut Chen Fan akan menolaknya. Dia memegang tangan Chen Fan dan bergerak. Chen Fan yang tadinya berencana untuk mengaku, melihat wajah Qin Qingyu yang tampak menyedihkan, berkata terus terang, aku pacar Qin Qingyu, terus kenapa? Qin Qingyu tidak takut menyinggung keluarga He, keluarga Shen, keluarga Zhou, dan keluarga Liu karena telah bersaksi untuknya. Dia berutang budi padanya, jadi kali ini dia akan membalas budi padanya. Ledakan. He Weilong mundur 3 langkah, wajahnya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kenapa? Atas dasar apa? Bagaimana mungkin makhluk rendahan sepertimu bisa dicintai oleh Qin Qingyu? Chen Fan melangkah keluar, tangannya memutar wajah He Weilong, dan berkata, apakah kamu benar-benar bodoh, atau kamu pura-pura bodoh? Aku bisa mengalahkan jenderal ketujuh keluarga Shen dan bahkan mencubit wajahmu. Katakan padaku kenapa? Atas dasar apa? Kamu. He Weilong merasa terhina dan menepis lengan Chen Fan. Chen Fan tersenyum dan berkata, adapun alasan lainnya, aku lebih berani darimu, dan aku lebih tinggi darimu. Sekarang, kau tahu kenapa? Bagaimana aku bisa mendapatkan Qin Qingyu? Kamu. He Weilong sudah sangat marah hingga dia menggertakkan giginya. Qin Qingyu, yang berdiri di sampingnya, juga tersipu ketika mendengar apa yang dikatakan Chen Fan. Dia tiba-tiba berjanji pada Chen Fan bahwa dia adalah pacarnya, tetapi sebenarnya dia punya motif tersembunyi. Jika Chen Fan benar-benar menganggapnya serius, maka
He Weilong yang geram dan terhina, menunjuk Chen Fan dengan marah dan berkata, Chen Fan, apakah kamu berani bertaruh denganku? Taruhan. Jawab Chen Fan santai. He Weilong tercengang, beraninya kau menyetujuinya tanpa menanyakan berapa taruhannya. Aku sangat percaya diri dengan kejantananku. Aku bisa mengalahkanmu dalam taruhan apapun. Kata Chen Fan sambil menepuk bahunya. Kamu. He Weilong sekali lagi terdiam karena marah. Aku pernah lihat orang yang tak tahu malu, tapi belum pernah kulihat orang yang begitu tak tahu malu. Dia berkata, lelang ini akan melelang sepotong batu giok. Qin Qingyu mempostingnya sebulan yang lalu. Sungguh tidak terduga. Jika kamu benar-benar pacar Qin Qingyu, apakah kamu berani membeli batu giok ini dan memberikannya kepada Qin Qingyu? He Weilong menatap Chen Fan sambil tersenyum tipis. Untuk mempermalukan pecundang yang tidak tahu malu seperti itu, dia harus menggunakan fakta bahwa dia tidak punya uang untuk mempermalukannya. Dia yakin bahwa Chen Fan pasti tidak mampu membelinya dan tidak punya uang. Qin Qingyu secara alami mengerti apa yang akan dilakukan He Weilong. Dia berkata, saya suka batu giok saya akan membelinya sendiri, saya tidak butuh orang lain membelikannya untuk saya. He Weilong, kalau kamu tidak punya pekerjaan, kamu bisa pergi ke pinggir jalan dan menabrak pohon. Tidak perlu datang ke sini dan mencoba menipu kami. He Weilong tersenyum penuh kemenangan, mengira ia telah memenangkan kembali permainan. Ia berkata, kenapa? Kau tidak punya uang, apakah kau takut tidak mampu membelinya? Shen Kuo, yang berdiri di sampingnya, juga berdiri dan berkata, Saudara He, batu giok itu harganya mulai dari 50 juta. Bahkan jika Chen Fan menjual 2 ginjalnya, dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan harga itu. Lihatlah dia tampak sangat miskin, bagaimana dia bisa membayar harga sebesar itu? Begitulah. Zhou Jiahe dan Liu Qingqing menutup hidung mereka dan berkata, dari kejauhan aku mencium bau busuk, ternyata itu berasal dari Chen Fan. Memalukan sekali. Kamu menunjukkan sedikit tanda kemiskinan. Sesaat semua orang tertawa. Qin Qingyu juga tahu bahwa dia telah menyeret Chen Fan ke dalam masalah ini dan membiarkan sekelompok orang ini mempermalukannya tanpa alasan. Dia memegang tangan Chen Fan dan berkata, jangan pedulikan apa yang mereka katakan, ayo pergi. Melihat Chen Fan dan Qin Qingyu hendak pergi, He Weilong tiba-tiba menghentikan Chen Fan dan berkata, siapa yang baru saja mengatakan bahwa dia sangat percaya diri dengan kejantanannya? Bagaimana kamu bisa seperti orang bodoh sekarang dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun? Bukankah kamu mengatakan bahwa jika kamu bertaruh denganku, kamu akan menang 100%? Apa? Kamu takut dan tidak berani bicara? Kata He Weilong dengan nada sinis. Chen Fan melangkah maju sambil tersenyum, menepuk wajah He Weilong, dan berkata, jika kamu ingin berjudi, aku akan bermain denganmu sampai akhir.